udan, mari udan, udane airnya menggenang. Biarpun air menggenang, wayang ngaji tetap budal. Ngono kok. Dan kasihan yang mereka membawa sesuatu untuk takjil kalau tidak dibagikan karena tidak adanya pengajian, maka dari itu ya terpaksa ngaji, terpaksa temenan ya itu muka-muka orang terpaksa tapi muka-muka panjenengan temenan. Jadi macam-macam takjil. Dan hari ini adalah direncanakan hari terakhir ngaji di bulan Ramadan ini. Inilah adik-adik yang mau mengaji, dan ini tempatnya mengaji. Sebelum mengaji kita siapkan dulu tempatnya, dan nanti langsung otomatis disetting. Lupa wes mulai terakhir hari ini direncanakan terakhir hari ini.
ketika melayani guys semuanya setinggi tombak sampai di sini yaitu itu bisa mengalami sholat duha. Apa itu dalam penyakit satu penyakit itu sendiri dalam pantang sholat rombongan salam jumlahnya bolong itu bagi sholat nah pada sholat coba mana dilakoni rokaat yo terus waktu saat bawahnya digawe saya digawe ngelakuin sholat mau waktu sampai sholat duha terus waktu yang lain ada digunakan untuk melakukan 4 hal ini. 4 hal itu apa saja? 4 hal itu al-halul ula wa yafdhal an-tasrifahu fi talabil empat hal yang dilakukan orang di waktu matahari dan waktu sampai sholat duha sampai di sini itu yaitu melakukan beberapa hal. Di antara hal yang harus dilakukan 4 hal itu saja. Yang paling utama yaitu ibu orang boleh mencari ilmu yang manfaat untuk dunia, untuk agama yang manfaat untuk agama itu dengan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ibadah dan berhubungan dengan agama. Contoh, kita belajar untuk melakukan wudhu, melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu kita perlu adanya ilmu. Karena dengan mata dan tanpa ilmu maka orang tersebut tidaklah
menyerang. Dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, orang yang memiliki ilmu tersebut akan selalu menambah pengetahuannya tentang ibadah kepada Allah. Contoh ibadah poso. Ibadah poso itu sing dingerti secara biasa adalah supaya mau melakoni orang makan, orang minum mulai isu sampai sore, orang tidur begini. Nek kucing dikancang, ini sisa merguna orang dipakani, orang hidup begini mulai isu sampai sore, dari kucing isu. Maksudnya lebih memperdalam ibadah kepada Allah, memperdalam pengetahuan tentang ibadah kepada Allah. Ilmu seorang itu termasuk ilmu panca indera lima, ojo sampai melakukan dosa. Panca indera apa? Ilmu peraba, rasa, bau, hidung, motor, kuping, tangan yang sudah berasa ilat, dari ngomong. Ini semua jangan sampai melakukan dosa. Kalau dia melakukan puasa, panca indera lima jangan sampai melakukan dosa. Lambe tidak sampai ngomong, tidak sampai merasa hidung. Hidung tidak sampai mencium sesuatu yang berbau-bau busuk yang tidak ada dosa. Kuping tidak sampai melengkung atau merasa hidung dan seterusnya. Mata jangan sampai melihat sesuatu yang berbau maksiat yang dilarang oleh agama dan seterusnya. Itu panca indera lima jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Tingkatannya lebih pol tentang puasa adalah selalu di hatinya mengingat tentang Allah, selalu terpaut di hatinya dengan Allah. Contoh, semuanya kalau di pasar, walaupun di pasar kalau mau, dia akan selalu di hatinya mengingat Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa, dia tidak akan melakukan perbuatan curang, karena dia selalu ingat Allah dan dalam keadaan puasa. Lebih-lebih mereka di dalam waktu puasa mulai sampai sore sampai maghrib, dia selalu di dalam hatinya terpaut dengan Allah. Di setiap nafasnya selalu di nafas itu ada lafal Allah dan seterusnya. Tidak lengah sedikitpun tentang Allah. Itu biasanya ada khusus kanggo wong sing bisa nglakoni ibadah khusus. Dan itulah yang dinamakan ilmu manfaat, yaitu
Dengan adanya hal itu, Musliman dia tidak toleran, tetapi dia akan menggunakan kaum tersebut untuk beribadah kepada Allah. Contohnya yang membangun masjid, membangun jalan, membangun madrasah dan seterusnya. Yang untuk membangun masjid sewu dan ternyata dia sudah terindah. Semoga cita-cita yang membangun sering masjid itu tercapai dan sudah berproses. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, maka itu bermanfaat kepada membuka mata hatinya untuk memperlihatkan kejelekan-kejelekan amalnya supaya dia memperbaikinya. Wayuti angka ala makanan setan dan dia bisa menolak dari rekayasa tipuan setan. Dan bagaimana caranya dia bisa terhindar dari ulama yang sudah antara Allah sehingga dia bisa terhindar dari membunuh Allah dan siksanya Allah. Haitsu akbaru dunia ini, dan terkadang ada juga yang
itu juga ada. Sampai dari sini itu pembinaannya lebih luas. Yang kita tahun yang lalu sekitar 2 tahun yang lalu. Hal-hal semacam itu adalah ternyata sejak dulu sudah ada penjelasan dan Imam Ghazali sudah menyeritakan tentangnya. Wasrafu hikmatakum tula hadirin ila al-idah wal manzilati dan mereka sing wis terbaik satu adalah mentasarufkan ketentuan untuk kehidupannya itu yang dilakukan adalah memperbanyak dalam hari-harinya adalah mencari pangkat dan mencari sandungan-sandungan dari para dan orang-orang tersebut adalah orang yang suka untuk melihat orang lain, suka memamerkan diri, suka didengar orang lain, suka ngomong hal-hal yang terkenal. Semacam ilmu yang bermanfaat adalah penjamanan budaya pengarang telah menceritakan tentang ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang panjang lebar bahasanya di kitab Ihya Ulumuddin. Baik dan jika kalian semua termasuk ahli untuk melaksanakan hal itu dan berhasil untuk melakukan hal itu dan bisa mengamalkannya, itulah yang dilakukan
Jika sudah mencari ilmu itu untuk sesuatu yang pokok, itu sudah tercapai. Kemampuan sampai mencari iso cara ibadah, cara sholat iso, cara zakat iso, cara wudhu iso, wis praktekno ya, dan masih mempunyai kesempatan, maka gunakanlah ilmu tersebut untuk mencari ilmu yang lain untuk perbandingan di dalam melakukan ibadah. Sebagaimana ilmu yang diterapkan oleh beberapa imam mazhab. Contoh, karena beberapa ilmu yang kita pelajari semasa kecil, baik itu sanatnya adalah mungkin hanya satu imam mazhab saja. Dengan adanya menyentuh anak yatim, menyentuh anggota badan perempuan yang lain itu adalah batal. Terkenanya jis yang sedikit itu batal, sholat tidak sah. Sementara menurut mazhab yang lain, sholat itu melek itu gak pokok. Menurut mazhab yang lain, menyentuh tangan istri ketika tawaf yang berwudu itu bisa tidak membatalkan. Itu menurut mazhab yang lain. Maka dari itu, yang pertama, kalau sudah mempunyai ilmu yang termasuk ilmu fikih yang dasar dari satu mazhab, contoh dari kita adalah mazhab Syafi'i. Kalau sudah belajar itu selesai, maka belajarlah yang lebih tinggi, yaitu nambah ilmu untuk mempelajari dan perbedaan pendapat itu kita tahu dengan cara yang lain. Di antaranya ada yang mengatakan kalau anjing itu juga bisa najis, sesuai dengan imam mazhab yang lain. Ada juga yang semacam itu. Maka kita perlu mengetahuinya untuk bisa digunakan di waktu kondisional, kondisi tertentu kita bisa menggunakannya dan seterusnya. Maka itu adalah sesuatu yang penting. Watorikul tasawufi, watorikul tawassuti bainal usumati hingga bihim al-sabati. Dan ketika kita mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat itu, janganlah kita melakukan sesuatu yang berpotensi nuruti syahwat. Dengan mengetahui beberapa perbedaan pendapat, kita haruslah berhikmah, bijaksana di dalam menentukan pendapat-pendapat tersebut. Jangan menuruti syahwat, menuruti keinginan-keinginan yang tidak sepantasnya. Wadhalika ayam ba'dal quruni min hadhihi al-ummati min jumlah al-quruni sayyi. Dan setelah kita mengetahui beberapa ini, maka jika kita sudah menyelesaikannya, hal itu adalah sesuatu yang penting karena kita akan mengetahui jumlah beberapa fardu-fardu yang merupakan hal mengetahui sesuatu yang aneh-aneh tentang dasar hukum
kondisi yang tidak bisa dilakukan dalam madhab Imam Syafi'i harus bisa diselesaikan di madhab yang lain dan seterusnya. Seperti itu. Dan sesungguhnya mengajak untuk melakukan pencarian ilmu yang aneh-aneh selain yang wajib itu adalah merupakan kebutuhan supaya tidak terganggu oleh setan yang ada, supaya setan tidak bisa terganggu dengan mudah karena diserang dari segala arah itu kita mengetahui sisi kejelekan dan kelebihannya, maka kita bisa memikirkan dan mempunyai solusi yang tepat. Dan jika terlintas di pikiran kita tentang bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang sebagaimana kita dikir-dikir istiqomah kita, maka ketahuilah kalau kita terlintas untuk meninggalkan pemikiran kita, amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan, itu adalah kita termasuk orang yang kemasukan godaan setan. Walaupun dunia, walaupun mati wajah, dan hal itu adalah membuktikan bahwa diri kita akan termasuk orang-orang yang cinta terhadap harta dunia dan pangkat kalau sudah tergoda oleh setan. Baiknya terlalu dan hati-hatilah jangan sampai terbujuk oleh setan pada dokakan tak lalu. Maka kalau sudah demikian, maka setan akan terbahak-bahak mentertawakan kita. Wajibnya supaya satu hingga kemudian setan itu akan menghancurkan kita dan akan mengejek-ejek terhadap kita. Kalau kita terlintas di dalam pikiran malas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, malas untuk melakukan hal-hal rutinitas kita, zikir, meditasmen dan seterusnya setelah sholat, dan melakukan mencari ilmu, pengajian dan seterusnya, dan ternyata kita malas, maka kita akan ditertawakan oleh setan. Baik dari dan terlintas hal itu untuk selalu melakukan ibadah, bahkan dan jika melakukan ibadah-ibadah yang semacam itu adalah kita rasakan tidak malas, tidak abot untuk melakukannya, lagi dohar roh bukan mentausilan ini nafik, tetapi hal itu nampak adalah kecintaan kita praktek terhadap ilmu-ilmu yang kita miliki supaya ilmu kita bermanfaat. Summa tujib bihi illa wajha Allah ta'ala wa ta'ala, dan kita akan selalu menambah
tapi mencari dunia yang harus karena Allah dan tidak malas. Dan semua itu haruslah sesuai dengan niatnya yang benar. Kenapa? Walakin asyahnu fi sihhatin niyah. Sesuatu itu tergantung adanya niat yang benar. Kalau niatnya salah walaupun amalnya benar, maka dia tetap mendapatkan kesalahan. Sebagaimana tadi pengajian tapi sebelum mendapatkan privilege gaji sendiri bisa Fadilah nasihat bahwa ma'idun guru rinduhal. Dan jika tidak demikian, dan jika tidak dengan niat yang sah, maka dia akan diperdaya oleh setan dan akan terbujuk sebagai orang-orang yang bodoh yang ahli ibadah. Orang bodoh tetapi ahli ibadah, dia giat untuk ibadah, tetapi ibadahnya belum tentu sah. Karena apa? Niatnya tidak benar, ilmunya kurang dan sebagainya. Maka harus ilmunya pas untuk melakukan hal yang ibadah tersebut. Wa masalah rijal, walaupun orang-orang tersebut bergelar sarjana, duwe sarjana selenteng-lenteng, tapi apa nih niatnya orang tepat, profesor doktor, tapi niatnya pengajian ceramah atau seminar itu adalah untuk mendapatkan gaji yang besar supaya mulia di dunia, supaya diagung-agungkan oleh orang, tidak karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu masih sarjana yang lenteng tetap dia tidak mempunyai pahala di sisi Allah yang memuliakan di akhirat. Dan yang kedua, tiga, empat, mulai dari sisi kita sudah semua perintahkan ternyata sisi itu ramai. Dan ini adalah pengajian Ramadan di Nazir ini yang terakhir. Ini saya dikasih info dari yang mengatur kita, yang mengatur takjil. Karena beberapa hal maka hari ini ngajinya adalah yang terakhir. Dari saya apapun untuk salah yang memaafkan saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.